Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ibu bapak hadirin pemuda-pemudi sebangsa setanah air dimanapun kalian berada, dari Sabang sampai Merauke, dari dalam Indonesia hingga keluar Indonesia, kembali lagi bersama Gus A dalam channel Tanda Tanya Politik. Pada kesempatan ini saya mengucapkan bela sungkawa, turut berduka cita kepada para korban bencana alam di Nusa Tenggara Timur. Mudah-mudahan para korban meninggal ditempatkan di sisi Tuhan Yang Maha Esa, disayangi dan dicintai, karena termasuk ke dalam orang-orang yang taat dalam menjalankan ibadah dan kehidupan di dunia ini. Kepada keluarga yang ditinggalkan, semoga diberikan ketabahan, karena hidup di dunia ini penuh dengan cobaan, bro. Penuh dengan ujian. Dari tahun 2020 hingga saat ini, yang namanya bencana alam ini kok seperti giliran gitu ya. Seperti berkeliling. Seperti bayangan. Ngikut terus. Apakah ini sebuah azab? Belum tentu, Mas Bro. Apakah ini sebuah kutukan? Tidak juga. Apakah ini sebuah ujian? Yes. Ini adalah sebuah ujian. Apakah kita sebagai ciptaan Tuhan bisa mengoreksi diri akan kehilapan, kesalahan, ketidaktaatan pada perintah Tuhan, sehingga kita bisa mampu memunculkan sosok seorang yang beriman, yang benar-benar membawa kesejukan, ketentraman, kedamaian dunia ini. Artinya iman kita kepada Tuhan semakin tebal, iman kita kepada Tuhan semakin nyata, iman kita kepada Tuhan semakin berkualitas. Ini manfaat ujian, bro. Barang siapa yang diuji malah tidak kuat, maka tentu dia akan mengalami sebuah kemalangan yang nyata. Tetapi kalau diuji kita kuat, maka tentu saja kita akan mendapatkan penghormatan dari Tuhan dengan nyata pula. Selanjutnya, bencana alam ini adalah ujian terhadap kebinekaan, di mana sejak 2016 waktu zaman Ahok, yang namanya kebinekaan ini sudah dicabik-cabik oleh Rizik Syihab dan kawan-kawan, oleh Rizik Syihab dan EPI-nya. Sejak 2016 ada sebagian besar umat Islam yang menjadi intoleran, yang menjadi manusia setan, yang menjadi manusia binatang, bahkan yang menjadi manusia iblis. Di Islam tidak pernah mengajarkan untuk berbuat zalim kepada orang lain. Tidak ada dalam ajaran Islam satupun untuk berbuat zalim kepada orang lain. Ayatnya sering saya omongin, bro. Bismillahirrahmanirrahim. Ala la'natullah ala zalimin. Allah melaknat orang-orang yang berbuat jahat. Artinya Islam tidak pernah mengajarkan umatnya untuk berbuat jahat, apapun alasannya. Allah tidak pernah mengajarkan manusia untuk berbuat jahat, apapun alasannya. Ya, Bu, bapak-bapak hadirin pemuda-pemudi sebangsa setanah air. Jadi kalau tahun 2016 ada umat Islam yang berbuat jahat, mereka itu sudah jelas dilaknat oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ada ustadz, kiai, ajaran habaib yang berbuat jahat, menzolimi Ahok, menistakan Ahok, menghancurkan keluarga Ahok, menghancurkan reputasi Ahok, menggulingkan Ahok, bahkan memenjarakan Ahok, bahkan sampai ingin membunuh Ahok. Saya pastikan mereka itu sudah dilaknat oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dan semuanya sudah tercatat dalam kitab sijin sebagai dosa yang nyata yang akan sangat berat dipertanggungjawabkan di akhirat kelak.
Ini Rizik Syihab kalau enggak bertobat nanti di sidang akhirat mampus. Agim, Walni Yahya, Ustadz Haika, Felix Xiao, dan teman-temannya, orang-orang HTI, FPI, PKS, ulama-ulama kondang di dunia kadrun, kalau tidak bertobat, nanti di sidang akhirat mampus. Repli Hamrun, keluarga Cendana, keluarga Cikeas, keluarga Bakri, keluarga Kala, kalian kalau nggak bertobat di akhirat nanti, di sidang akhirat nanti, di mana Allah yang jadi hakimnya Malik Yaumiddin, kalian mampus. Coba perhatikan dalam surat Al-Fatihah yang merupakan inti sarinya Al-Quran. Gak ada satupun perintah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk menzolimi manusia, untuk menzolimi binatang, untuk menzolimi alam. Tidak ada. Justru yang ada sebuah ayat yang sangat mudah untuk dibaca, yang sangat mudah untuk dihafal, yang sangat mudah untuk diamalkan. Ayat yang pertama dalam surat Al-Fatihah, Bismillahirrahmanirrahim. Dengan menyebut nama Allah yang Maha Pengasih lagi yang Maha Penyayang. Orang Islam mau makan baca basmalah Bismillahirrahmanirrahim. Enggak baca basmalah, batal. Makannya enggak berpahala, bahkan dimurkai oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mau pakai baju, bismillah dulu. Bismillahirrahmanirrahim. Kalau enggak pakai bismillah, haram, dimurkai oleh Allah dan tidak berpahala. Bapak ibu mau pakai sepatu, bapak ibu pemuda-pemudi sebangsa setanah air mau pakai celana, mau naik mobil, mau naik kereta api, mau naik pesawat terbang, mau naik motor, mau naik mobil, mau baca, mau nulis, diwajibkan untuk membaca Bismillahirrahmanirrahim dengan menyebut nama Allah yang Maha Pengasih lagi yang Maha Penyayang. Perintah yang sangat sederhana dari Allah, di mana Allah memerintahkan dengan nyata, dimanapun, kapanpun kalian harus menebarkan kasih dan sayang kepada seluruh umat manusia tanpa perlu membedakan suku, perbedaan suku, agama, ras, golongan, nasab, nasib. Ini jelas coy, dalam Al-Quran sudah jelas. Makanya saya aneh kalau ada ulama, ustadz, kiai, ajengan, habaib yang menghalalkan untuk membunuh orang kafir. Nggak tahu siapa yang ngajarin, mungkin setan atau iblis yang ngajarin. Kalau ada ustadz, kiai, ajengan, habaib yang mewajibkan umatnya untuk melakukan bom bunuh diri, entah siapa yang ngajarin, bro. Allah nggak ngajarin, mungkin setan dan iblis yang ngajarin. Maka nanti mereka-mereka ini akan bergabung di neraka, menjadi para pengikut setan dan para pengikut iblis. Karena hati mereka seperti setan dan seperti iblis. Pemikiran mereka seperti setan dan seperti iblis. Lisan dan perbuatan mereka seperti setan dan seperti iblis. Qalu ataj'alu fiha may yusidu fiha wa yasfiku dima. Selalu menebarkan kerusakan dan pertumpahan darah. Pilkada DKI jadi bukti, Mas Bro. Banyak umat Islam yang tidak paham tentang ajaran Islam. Ketika itu Ahok sudah minta maaf, Mas Bro. Kalau misalkan apa yang diomongkan oleh Ahok tersebut kemarin salah, karena mungkin yang namanya manusia itu tempatnya salah, keselit lidah, mohon dimaafkan. Datang ke MUI, lalu ngomong di media, permohonan maaf. Tetapi apa kata si Fadli John? Maaf diterima, tapi hukum jalan terus. Ini apa kata ulama kadrun? Maaf diterima, tapi hukum jalan terus. Inilah awal bencana Indonesia,
di mana agama dijadikan alat untuk mencabik-cabik Pancasila, untuk mencabik-cabik UUD 1945, merah putih, nasionalisme dan kebinekaan. Ini awal keribetan dan keributan selama ini. Agama dijadikan alat untuk menghancurkan demokrasi, kebinekaan, toleransi yang sudah puluhan tahun terjaga. Mereka yang aku umat Islam, mereka yang aku Habib, sudah jadi anjing-anjing politik yang memang dibayar untuk menggonggong dan menggulingkan Ahok serta memenjarakan Ahok. Mereka tahu kalau dalam pilkada DKI bertempur, adu prestasi mereka pasti kalah. Dalam pilkada DKI mereka adu visi misi, mereka pasti kalah. Tidak ada cara lain dan tidak ada cara yang lebih baik selain mengangkat isu agama. Inilah kata Allah, ulaika alladzina ishtaru dhalalata bil huda. Mereka itulah para penjual agama Allah. Menjual kebenaran demi dunia, harta, tahta dan wanita. Ini biang kekacauan. Negara semakin ribet. Rizik Syihab dan kawan-kawan. Tidak ngerti Islam, sok-sokan ngerti Islam. Tidak punya pemahaman ilmu, sok-sokan paham ilmu. Dulu Gus Atantang pengen ngetes ilmu mereka, sampai saat sekarang mingkem. Ibu bapak hadirin pemuda-pemudi sebangsa setanah air, sekarang sudah bergulir. Tahun 2016 kita diuji, kebinekaan kita diuji, Pancasila kita diuji, UUD 1945 kita diuji, keyakinan agama kita pun diuji. Dan sebagian gagal, tapi hampir saja bro, Indonesia terpecah-pecah. Tapi dengan persatuan Indonesia, di pilkada, di pilpres, mereka kita kalahkan. Dan ketika sekarang begitu banyak ujian yang berupa bencana alam, maka kita pun akan diuji. Bagaimana, apakah kita sanggup menjadi seorang manusia yang mampu berkasih sayang kepada para korban bencana alam? Enggak perlu meributkan masalah perbedaan suku, agama, ras, dan golongan. Kalian yang mampu, kalian yang punya kelebihan harta, buktikan kalian lolos uji dengan mendermakan apapun yang bisa kalian berikan sebagai rasa kasih sayang kepada seluruh rakyat Indonesia tanpa perlu membedakan ras, suku, golongan, nasab, dan nasib. Pemerintah harus buka pendaftaran relawan, biar kami pun bisa membantu. Uang tidak punya, ya mungkin tenaga yang kami punya. Bisa saja kita membangun apapun di daerah bencana, tinggal dikoordinir aja sama pemerintah. Dan saya yakin perbedaan suku, agama, ras, dan golongan akan merekatkan semua hal yang sudah dicabik-cabik oleh Rizik Syihab dan kawan-kawan. Akan merekatkan Pancasila yang sudah diacak-acak oleh Rizik Syihab dan kawan-kawan. Akan merekatkan UUD 1945 yang sudah diacak-acak oleh Rizik Syihab dan kawan-kawan. Akan merekatkan kebinekaan yang selama ini diacak-acak oleh Rizik Syihab dan kawan-kawan. Ini ujian kita bro. Jika kita lolos uji, insya Allah, kata pengamat, Indonesia ini tahun 2050 akan menjadi sebuah negara yang diperhitungkan dunia. Karena punya sumber daya alam yang banyak dan sumber daya manusia yang sangat berkualitas. Kata siapa? Orang Indonesia bodoh. Orang Indonesia pinter-pinter bro. Cuman mereka belum panas aja. Kalau panas, kehebatan negara lain cuma sebatas kuku. Ibu bapak hadirin pemuda-pemudi sebangsa setanah air, demikian ceramah saat ini. Semoga bermanfaat. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.